Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran di bab 7 ini teman-teman. Nah sebelumnya saya mau pastiin lagi nih teman-teman. Pokoknya sebelum kita mulai pembelajaran di bab selanjutnya ya, untuk besok juga seperti itu, saya harap teman-teman sudah menghafalkan dulu untuk kotoba yang ada di bab 1 sampai bab 7 ini ya teman-teman. Kalau sudah yakin, sudah dihafalkan, maka kita akan langsung masuk ya untuk di bab ke-7 ini. Oke teman-teman, kita akan mulai untuk di bunpo yang pertama ya. Di sini kita akan belajar untuk menerangkan penggunaan kata benda sebagai alat bantu. Nah, kita di sini akan menggunakan partikel D, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Kita fukushu lagi ya, kita review lagi dengan partikel D. Pertama, kita sudah belajar bahwa partikel D itu bisa digunakan untuk menjelaskan menggunakan alat transportasi ya, teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, kita juga belajar bahwa partikel D itu bisa artinya di ya, di tempat, untuk menunjukkan keterangan tempat ya, teman-teman. Kemudian kali ini kita akan belajar menggunakan partikel D lagi ya, teman-teman. Namun di sini pengertiannya adalah dengan atau menggunakan. Nah, menggunakan apa? Di sini bisa diikuti dengan alat yang lain ya, teman-teman. Jadi tidak diharuskan untuk alat transportasi saja. Bisa jadi alat di sini seperti buku, kemudian sendok atau lain sebagainya teman-teman, yang termasuk ke dalam alat kayak gitu teman-teman. Kemudian setelah diikuti partikel D, di sini kita akan ikuti dengan kata kerja bentuk mas. Gitu ya teman-teman. Oke, kita akan lihat contohnya ya biar lebih paham. Di sini ada kalimat pasokon de nihongo benkyou shimasu. Ya teman-teman, di sini kita coba translatekan dari belakang ya. Ada belajar bahasa Jepang menggunakan pasokon atau laptop ya, seperti itu teman-teman. Jadi partikel D ini bisa kita artikan menggunakan ya alat, yaitu alat laptop tadi, atau bisa juga artinya dengan laptop. Nah biasanya kita menggunakan buku ya untuk belajar, tapi kali ini kita belajarnya menggunakan laptop. Kalau misal belajarnya pakai buku, kira-kira jadinya gimana ya? Jadinya gini, hong de ya, kemudian nihongo o benkyou shimasu. Nah kayak gitu ya teman-teman. Cukup mudah ya penggunaan partikel D di sini ya. Kita lihat yuk untuk contoh yang kedua. Di sini ada Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu. Nah, di sini ada partikel wa ya, teman-teman. Nah, teman-teman harus lebih jeli lagi ya. Wah, di sini ada ha, di sini ada ha lagi. Nah, padahal untuk ha yang depan ini adalah partikel ya, yang mana cara bacanya adalah wa gitu ya, teman-teman. Jadi pengertiannya orang Jepang kemudian makan ya gohan atau nasi menggunakan hashi ya atau sumpit. Gitu ya teman-teman. Kira-kira teman-teman kalau di rumah makannya pakai apa nih? Pakai sumpit juga atau mungkin pakai sendok? Kalau saya makannya pakai sendok. Jadi kita bisa bilang bahwa Indonesia Jin ya, orang Indonesia ya. Contohnya orang Indonesia makan menggunakan sendok. Nah itu juga bisa dijadikan contoh teman-teman. Jadinya gimana? Indonesia Jin wa spoon de gohan o tabemasu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk contoh yang ketiga nih. Di sini ada Amerika jin wa nani de nomimasu ka? Ya, ini adalah bentuk pertanyaan nih dengan akhiran ka di belakangnya. Kita translate dari partikel wa dulu teman-teman ya. Orang Amerika gitu ya. Di sini ada jin ya. Dari yang awalnya negara diikuti dengan kanji orang di sini ya, atau cara bacanya jin, berarti artinya orang dari negara tersebut. Orang Amerika kemudian minum menggunakan apa gitu ya teman-teman. Nani de nomimasu ka? Nah ini ada cara jawabnya nih, ada bahwa kopu de nomimasu ya, minum menggunakan kopu atau cup atau gelas kayak gitu teman-teman, atau cangkir juga bisa. Seperti itu teman-teman. Oke, cukup mudah ya untuk bunpo pertama ini. Kita akan langsung lanjut di bunpo selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar untuk memberi atau menerima barang kepada orang lain ya, atau dari orang lain. Seperti itu, teman-teman.
Nah, teman-teman yang perlu diingat di sini ya, untuk orang di sini ya, untuk kata benda atau ada kanji orang di sini, kita akan menggunakan partikel ni, teman-teman ya. Kemudian baru diikuti dengan kata benda atau benda yang kira-kira mau diberi nih atau yang diterima itu apa, kita taruh di sini. Jangan lupa diikuti dengan partikel o ya. Teman-teman masih ingat ya bahwa kalau benda ketemu dengan kata kerja, maka diikuti dengan partikel o di sini ya. Nah, di sini diikuti dengan dua kata, teman-teman. Yang pertama ada agemas ya, atau memberi. Seperti itu, teman-teman. Nah, perlu teman-teman ingat kalau kita menggunakan kata agemas ya di akhir, maka untuk translate-nya menjadi memberi, kemudian barang ya di sini. Nah, untuk partikel ni itu artinya kepada ya. Jadi memberi barang kepada orang siapa di sini ya, kata bendanya di sini untuk penggunaan orang. Namun beda pengertiannya kalau kita menggunakan kata moraimas ya, karena moraimas di sini artinya menerima gitu ya, teman-teman. Kalau yang ini tadi adalah memberi, namun kalau moraimas adalah menerima. Jadi di sini pengertiannya adalah menerima benda ya, atau kata benda di sini. Nah, untuk partikel ni itu artinya dari, gitu ya teman-teman. Dari kemudian diikuti dengan kata benda orang di sini, gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau kita pakai agemas ya, maka partikel ni di sini artinya kepada. Namun kalau kita pakai moraimas ya, maka di sini artinya dari, gitu ya teman-teman. Biar nggak bingung, kita lihat untuk contohnya ya. Contoh yang pertama di sini ada anini kitao agemas. Nah, berarti di sini kita menggunakan yang bunpo pertama di sini ya, agemas atau memberi, gitu ya. Jadi memberi gitar ya, ada di sini gitar kepada kakak laki-laki, gitu teman-teman ya. Masih ingat bahwa kalau kita pakai agemas, partikel ni di sini artinya kepada. Berbeda dengan contoh yang kedua nih, di sini ada rupa sangni atau kara, kemudian presento o moraimasu. Nah, jadi di sini kalau kita pakai moraimasu berarti artinya menerima ya, menerima presento atau hadiah dari ya, partikel ini di sini artinya dari saudara rupa. Nah, teman-teman, biar kalian nggak bingung ya, karena dua-duanya di sini kan menggunakan partikel nih ya. Yang ini artinya kepada, yang ini artinya dari. Kita bisa ganti untuk partikel nih di sini dengan kata kara. Maka di sini di dalam kurung ya, teman-teman. Jadi kalian boleh kok menggunakan rupa sangkara presento moraimasu. Nah, itu juga boleh teman-teman, yang mana artinya dari, gitu ya teman-teman. Oke, kalau gitu di sini sudah cukup jelas ya penggunaan agemas dan juga moraimasu, yang mana dari orang lain ya memberikan kepada orang lain. Ada juga orang lain menerima dari orang lainnya lagi. Nah, sekarang kita lihat untuk bunpo yang selanjutnya. Di sini kita akan belajar, sebelumnya itu yang memberi atau menerima itu dari orang lain ya, atau kepada orang lain. Kali ini kita akan belajar yang mana orang yang diberi di situ adalah kita ya, jadi diri kita sendiri atau keluarga kita, gitu ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama di sini kita akan taruh untuk kata benda orang terlebih dahulu, kemudian bisa diikuti dengan partikel wa ya teman-teman. Baru di sini ada hokano hito atau watashi. Nah, di sini adalah letak bahwa di sini yang menerima itu adalah kita ya, adalah saya, seperti itu teman-teman. Kemudian diikuti dengan partikel ni. Kemudian ada di sini untuk kata benda ya, benda atau barang yang dikasih di sini baru ada kata kuremas. Nah, kuremas di sini itu artinya memberi. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi pengertiannya, misal ini adalah kita bisa bilangnya si A gitu ya. Jadi kita bisa artikan si A itu memberi barang kepada saya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini penggunaannya itu khusus untuk saya atau keluarga saya. Maka di sini ada khusus kata kerjanya yaitu kuremas yang artinya memberi.
Gitu ya teman-teman. Coba kita lihat contohnya yuk biar lebih paham. Di sini ada haha wa watashi ni okane o kuremasu. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya bahwa yang memberi itu siapa? Yang memberi adalah ibu. Ya, jadi untuk orang yang paling depan di sini terserah mau dari golongan keluarga atau dari orang lain sekalipun bisa, teman-teman. Jadi pengertiannya, ibu memberi uang kepada saya. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk di sini untuk watashi ni sebenarnya kalaupun tidak dituliskan itu boleh teman-teman. Jadi misal kita langsung bilang haha wa, kemudian langsung di belakang ini okane o kuremasu. Nah, kayak gitu boleh teman-teman. Jadi misal watashi ni-nya tidak disebutkan pun kita sudah tahu bahwa kalau kita pakai kuremasu berarti artinya untuk saya, gitu ya, untuk diri sendiri. Kayak gitu teman-teman. Ada lagi untuk contoh yang kedua, di sini ada Kimu-san wa ane ni chokoreto o kuremasu. Gitu ya teman-teman. Kimu-san wa ane ni chokoreto kuremasu. Nah, berarti di sini pengertiannya saudara Kim memberi ya. Di sini ada kata kuremasu, berarti memberi coklat kepada kakak perempuan. Kayak gitu ya teman-teman, ada ane gitu. Nah, mungkin ini Kimu-sang atau saudara Kim ini pacarnya teman-teman. Jadi dia ngasih coklat kepada kakak kita nih, karena kakak ini di sini ya, ane di sini termasuk ke dalam keluarga, maka kita bisa pakai kuremasu. Gitu teman-teman. Oke, cukup jelas ya teman-teman di sini perbedaan agemasu, moraimasu dan kuremasu. Oke, kalau gitu kita akan lanjut di bunpo selanjutnya, yaitu bunpo keempat teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar yang mana di sini adalah memberi atau menerima kegiatan ya. Jadi kita akan menggunakan partikel ni lagi nih teman-teman, yang mana ni di sini artinya kepada ya atau dari. Nah, di sini menerimanya apa nih? Menerimanya tindakan ya, menggunakan kata kerja dengan akhiran mas. Kayak gitu ya, teman-teman. Kita lihat yuk contohnya biar lebih paham nih. Di sini ada mainichi kazoku ni denwa o kakemasu. Ya, pengertiannya berarti setiap hari. Nah, jadi ada denwa o kakemasu ya, artinya menelpon. Ya, jadi setiap hari menelpon kepada ya, ada partikel ni kepada keluarga. Nah, misal pun kalau untuk partikel ni ini tidak diartikan juga nggak apa-apa teman-teman ya, karena ketika saya bilang setiap hari menelpon keluarga itu sama ya pengertiannya dengan setiap hari menelpon kepada keluarga. Kayak gitu teman-teman. Kita lihat untuk contoh yang selanjutnya ya. Di sini ada untuk contoh kedua, yaitu Kara-san wa tomodachi ni keshigomu o tanomimashita. Gitu ya. Jadi Kara-san wa tomodachi ni keshigomu o tanomimashita. Nah, jadi di sini ada partikel wa ya. Kita translatekan dulu nih bahwa saudara Kara gitu ya. Kemudian telah ya, ada di sini diikuti kalimat lampau ya, telah kemudian meminta keshigomu atau penghapus kepada teman. Kayak gitu teman-teman. Jadi partikel di sini diartikan kepada, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang terakhir ada Suzuki-san wa Noda-san ni presento moraimasu. Gitu ya teman-teman. Ada Suzuki-san wa Noda-san ni presento moraimasu. Kita translatekan dari partikel wa dulu teman-teman ya. Di sini ada saudara Suzuki, kemudian langsung ke belakang menerima ya teman-teman. Ada moraimasu. Menerima apa nih? Ada presento atau hadiah dari ya, karena di sini ada moraimasu, berarti partikel ni di sini artinya dari ya, dari saudara Noda. Seperti itu teman-teman. Nah, saya harap teman-teman paham ya dari penjelasan penggunaan tadi, memberi ataupun menerima menggunakan agemasu, moraimasu, dan juga kuremasu. Seperti itu teman-teman. Kalaupun misal teman-teman masih ada yang bingung di bab 7 ini, kalian boleh banget nih untuk tanya langsung di kolom komentar atau boleh langsung tanya ke senseinya ya. Oke, kalau gitu saya tutup untuk videonya. Ja korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. Hai, minasan, mata mite ne.